Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Arun Yahudi jadi mu'alaf setelah pulang dari Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Arun bukan nama sebenarnya, berasal dari keluarga Yahudi di New York, Amerika Serikat. Dia menjadi mu'alaf dan masuk Islam setelah mengikuti pertukaran pelajar di Indonesia. Disebutkan bahwa Arun tumbuh di New York. Nenek moyangnya berasal dari Polandia, Eropa Timur. Mereka meninggalkan kampung halamannya ketika Kekaisaran Rusia menguasai sejumlah wilayah di Polandia pada 1795. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya nenek moyang keluarga Arun tinggal tetap di New York. Meski beragama Yahudi, keluarga ini bukan Yahudi ortodok. Meski harus diakui Yudaisme berperan penting untuk menanda identitas keluarga ini. Mereka mengikuti ritual dan perayaan tradisional sambil terlibat dengan masyarakat di sekitar kami. Sejak usia dini, Arun mengembangkan bakatnya di musik. Pada remaja, dia sudah menyukai musik eksperimental. Dia terpesona dengan musik tradisional dan alat musik dengan berbagai negara. Dia menggunakan suara yang berbeda dan memasukkannya ke dalam komposisi musiknya sendiri. Suatu hari, seorang teman memberitahunya tentang Indonesia dan dia bisa belajar etnomusikologi di sana. Arun bertekad untuk kepergian ke Indonesia dan mendaftarkan di institut seni yang menawarkan gelar di bidang etnomusikologi. Ketika Arun tiba di Indonesia dan mendaftar di institut, Arun tidak memberitahu siapapun bahwa dirinya orang Yahudi. Di Indonesia, orang biasanya harus menyatakan agamanya. Arun hanya menyatakan bahwa dia memeluk agama Buddha. Itu adalah pilihan termudahnya saat itu. Dia khawatir orang akan menunjukkan permusuhan terhadap karena dia orang Yahudi. Karena dia tidak mempraktikkan agama sebelumnya, Arun tidak keberatan mengeklaim bahwa dia seorang Buddha. Arun tinggal lebih dari 2 tahun di Indonesia. Selama waktu itu, dia bergabung dengan banyak proyek musik. Dia berusaha menghindari diskusi keamanan sebaik mungkin. Dia berkonsentrasi pada musiknya. Dia pun menjadi jauh dengan nilai-nilai Yahudi. Saya jauh dari keluarga saya dari komunitas Yahudi saya yang biasanya mendukung bergabung dengan perayaan tradisional kami, kata Arun. Menurut Arun, Islam seperti yang banyak dianut oleh masyarakat lokal bukan untuk dirinya. Orang berpikir bahwa banyak umat Islam hanya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdoa daripada melakukan hal-hal yang sangat penting. Pada suatu hari, Arun bergabung dengan pertunjukan gemelang tradisional. Gemelang adalah instrumen perkusi tradisional di Jawa yang terbuat dari logam. Di sebelahnya duduk seorang laki-laki tua yang mulai berbicara kepada dirinya. Saat itu pada pertengahan tahun. Kedua tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesianya sudah cukup baik. Dia menjelaskan kepada Arun hubungan antara gemelang dan Islam. Dia memberitahunya tentang gemelan kerajaan kuno yang memiliki satu-satunya tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Gemelan sekatan lebih besar dari semua gemelan lainnya dan hanya digunakan setahun sekali. Lelaki tua itu menunjukkan bahwa permainan gemelan ini sebagai bentuk pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kisah ini mengesankan saya karena saya tidak pernah memikirkan aspek spiritual dari musik. Penjelasannya membuat dampak dan bertahan lama bagi saya, kata Arun. Arun terus merekam gemelan menjadi bagian penting darinya. Ia mulai membaca lebih banyak tentang aspek spiritual Islam, terutama yang disebut mistisisme Islam di Indonesia. Jujur, itu menyentuhku. Itu mempengaruhi saya. Saya mengerti bahwa Islam adalah agama yang hidup dan penuh dengan spiritualitas. Yang saya inginkan dalam hidup saya telah melihat Islam sebagai agama yang kering dan ketat, yang hanya berfokus pada aspek luar dan aturan, katanya. Arun belajar bahwa resepsi dia jauh dari kenyataan. Semakin banyak dia membaca, semakin tertarik ia dibuatnya.
Arun juga membaca tentang Islam di tempat-tempat lain di dunia. Dan saya terpesona dengan kekayaannya, kata Arun. Arun tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi Muslim. Namun, dia mulai khawatir tentang keluarganya. Apa yang akan mereka katakan seorang Yahudi menjadi Muslim? Saya tidak ingin kehilangan mereka, kata Arun. Akhirnya, Arun mengikuti kata hatinya. Dia mengucap kalimat syahadat di pusat komunitas Muslim kecil di New York City. Dia mulai berdoa. Dia bergabung dengan lingkaran zikir biasa. Ingatan ritmis tentang Allah itu luar biasa. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.